Terima kasih kembali bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengaku program MBG masih memiliki sejumlah kekurangan dan karena itu pemerintah bergerak cepat untuk menangani ribuan kasus keracunan MBG. Program yang menyedot anggaran puluhan bahkan hingga ratusan triliun rupiah ini jangan sampai kehilangan makna sejatinya. Top Report melakukan jajak pendapat sederhana melalui media sosial dengan pertanyaan sebagai berikut. Pemirsa, apakah Anda optimis evaluasi program MBG ini akan berjalan dengan cepat dan maksimal? Hasilnya pemirsa 60% responden menjawabnya dengan tidak. Lalu seperti apa gerak cepat apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah? Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda. Program MBG yang dimulai sejak 6 Januari 2025 harus terus berjalan. Program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo ini adalah program yang baik sejalan dengan Study World Bank pada tahun 2024. Anak-anak Indonesia membutuhkan MBG karena ada beragam tantangan gizi seperti wasting, underweight, overweight, obesitas hingga anemia. Persoalan gizi berdampak pada pertumbuhan, kesehatan, serta perkembangan fisik dan kognitif anak. Demi mensukseskan program MBG, Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung untuk memastikan seluruh stakeholder bekerja dengan baik di lapangan. Pemerintah akhirnya menyatakan kasus 5.900 anak keracunan MBG sebagai KLB. Diksi KLB terpampang saat konferensi pers usai 12 menteri, wakil menteri, dan kepala badan dan seluruh pemangku kepentingan ikut aktif mengawasi. Kelima, pemerintah akan mewajibkan semua dapur MBG memiliki sertifikat layak higienis dan sanitasi. Terakhir, pemerintah akan memberdayakan puskesmas dan unit kesehatan sekolah ikut memantau SPBG secara rutin. 30 juta anak dan ibu-ibu hamil tiap hari menerima makanan. Bahwa ada kekurangan, iya. Ada keracunan makan, ya. Kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017%. Berhasil memerlukan 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima manfaat. Presiden yang cerita sama saya, mereka butuh 11 tahun. Kita 11 bulan sudah 30 juta. Sebelumnya sejumlah pejabat tinggi negara juga dipanggil Presiden Prabowo ke Lanut Halim Perdana Kusuma terkait kasus 5.900 anak keracunan MBG. Walau telah 1 minggu melakukan lawatan mancanegara, Presiden menyatakan tetap memantau kondisi di tanah air, termasuk kasus 5.900 anak keracunan MBG. Presiden mengakui untuk memberi makan jutaan orang setiap hari pasti akan menemui hambatan. Saya baru dari luar negeri, 7 hari saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan. Ya. Ini masalah besar. Jadi pasti ada kekurangan dalam awal, ya.
Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik. Ya. Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. Untuk memberi makan sekian juta pasti ada hambatan, rintangan, ini kita atasi. Evaluasi program MBG sudah sesuai desakan masyarakat. Salah satunya, Ikatan Dokter Anak Indonesia yang meminta evaluasi menyeluruh program MBG. Padahal, MBG dinilai sebagai program mulia untuk meningkatkan asupan nutrisi anak Indonesia. MBG ini supaya mengevaluasi menyeluruh dari berbagai tingkatannya, supaya sudah cukup, enough is enough. Cukup, berhenti sampai sini keracunannya. Kalau program MBG-nya mau dilanjutkan silakan, tapi jangan ada jatuh korban keracunan lagi, gitu ya. Karena pada dasarnya MBG ini kan sebenarnya program yang mulia untuk meningkatkan nutrisi pada anak-anak sekolah. Sepanjang pekan lalu saja dilaporkan sedikitnya 1.000 anak keracunan MBG di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Korban keracunan terbagi dalam 3 klaster dapur SPBG. Pertama, pada awal pekan lalu terjadi keracunan 474 anak penerima MBG yang diproduksi SPBG di Kampung Cipari, Desa Cijambu, Cipongkor. 2 hari kemudian, pada Rabu pekan lalu, terjadi lagi keracunan 500 anak penerima MBG yang diproduksi SPBG Kampung Pasir Saji, Desa Negasari, Cipongkor. Kasus keracunan juga terjadi pada sedikitnya 50 anak penerima MBG yang diproduksi SPBG Desa Mekar Mukti, Ciamplas. Korban keracunan umumnya mengalami pusing, lemas, bahkan sesak nafas. Tentu yang pertama yang kami lakukan adalah memastikan semua anak tertangani dengan baik. Itu yang pertama, memastikan semua anak tertangani dengan baik. Karena itu kami kerahkan petugas kesehatan, bukan hanya Bandung Barat. Bandung Barat tadi kesempatan pertama langsung Pak Sikda dengan semua puskesmas yang ada di Bandung Barat dikerahkan ke sini, ya berbagi di 2 lokasi, 3 lokasi dengan Citalem ya. DPR pun mendorong aparat penegak hukum melakukan investigasi kasus keracunan MBG. BGN mengakui sejak Januari hingga 22 September 2025 tercatat 4.711 kasus keracunan MBG. Kasus paling banyak terjadi di Pulau Jawa. Meminta kepada MBG untuk menyikapi hal ini dengan serius, dan lalu kemudian kita juga meminta kepada APH untuk juga ikut melakukan investigasi lapangan untuk kemudian membedakan mana yang benar-benar keracunan, kelalaian, mana yang kemudian ada hal yang mungkin ya. Dan pemirsa, usai jeda berikut kami hadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Top Report. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.